Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini konsep video saya menjelaskan sebagaimana saya menjadi guru di sekolah dan ada salah satu atau 4 orang yang menjadi muridnya. Ini adalah skenario kita dan murid-muridnya atau anak-anaknya diambil dari siswa MA Al-Falah. Kebetulan ini adalah salah satu atau 4 orang ini orang-orang yang berkhidmat di pesantren dan alhamdulillah kita negatif dari COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah masih menggunakan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Insya Allah tidak membuat kerumunan dalam membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan khususnya bagi saya, umumnya bagi yang melihat video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak, Merda? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan wassalatu dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, junjungan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya, semoga diberikan syafaat kelak di akhir amin ya Allah. Nah, alhamdulillah, perkenalkan nama saya Nurul Islam Muhajir, walaupun kalian sudah kenal nama saya, panggil saja saya Husna. Saya salah satu mahasiswa dari STI Al-Falah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka. Dan saya akan menjelaskan salah satu pembahasan tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah hadis untuk MA, SMA, dan SMK. Ya. Di sini saya mereview atau membawa rujukan dari buku Ayo Mengkaji Al-Quran dan Hadis. Ini dari Mustafa Hadna, penerbitnya Erlangga. Ini pembahasan tentang kelas 2 SMA, kelas 2 MA atau madrasah aliyah. Di sini ada pembahasan tentang membangun etos kerja pribadi muslim dan salah satunya merujuk pada pembahasan saya tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Karena ini buku yang dikarang oleh Mustafa Hadna, penerbit Erlangga, adalah 2013, siswa diharapkan untuk aktif dan kalian membantu saya. Jadi pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas, mari kita buka buku Ayo Mengkaji Al-Quran dan Hadis untuk madrasah aliyah kelas 2, halaman 100 berapa? 37. Nggak kan? 137. Oke. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Dalam buku ini ditulis atau ada halaman 137 disiplin dan bekerja keras. Karena ini adalah Al-Quran hadis, jadi yang didahulukan dalam pembahasan ini adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Karena di sini mata kuliahnya hadis, dalam jurnal atau dalam makalah saya mendahulukan hadis terlebih dahulu sebagai salah satu dalil penguat etos kerja pribadi muslim ini. Ya, Kak, kita bahas dulu apa itu etos kerja. Etos kerja dilansir dari dua makna kata, etos dan kerja. Nah, ya, kalau dalam bahasa Arab ini bisa diartikan sebagai mudhof dan mudhof ilaih, sehingga menjadi dua kata yang bermakna satu. Etos ini berasal dari bahasa Yunani. Tahu? Etos. Mempunyai makna sebagai karakter. Ya, karakter itu jiwa kita atau bisa disebut juga akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan etos. Sesuatu yang muncul dari diri sendiri, ya, atau semangat kerja, karakter, jiwa, akhlak, budi pekerti kita. Kemudian, apa itu kerja? Adalah sesuatu usaha, ya. Kita bekerja, orang tua kita bekerja untuk membiayai kita. Itu kerja. Pribadi, itu kita semua sudah tahu lah ya, pribadi itu apa, diri kita sendiri. Kemudian di sini ada kata muslim. Dan etos kerja ini tidak dilansir secara umum, tapi memaknai objeknya adalah muslim. Oke, kita ambil kata muslim. Muslim itu asal katanya dari Islam. Sebenarnya dari bahasa Arab
aslama yuslimu islam. Ya, ini merujuk pada wazan af'ala yuf'ilu if'al. Ya, Islam di sini. Ya, Islam itu keselamatan. Islam adalah keselamatan agama kita. Kemudian apa yang disebut dengan muslim? Rumusnya adalah mu dan i. Mu dan i. Ingat ya, mu dan i. Kalau misalnya ada kata Islam kemudian dimasukkan mu pada awal kalimat dan i-nya itu sebelum akhir kalimat, maka akan menjadi muslim. Saya contohkan yang lain, ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas juga berasal dari kata bahasa Arab. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Ikhlas. Kalau misalnya dimasukkan rumus mu dan i, maka akan menjadi mukhlis. Artinya mukhlis. Nah, kedua arti ini memiliki makna muslim, yaitu orang Islam. Berarti orang yang mengerjakan sesuatu. Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Berarti orang yang mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Maka objeknya adalah muslim. Ya, etos kerja ini objeknya adalah muslim. Kita sebagai muslim memiliki kepribadian yang sangat antusias terhadap keagamaan. Ya, salah satunya kita harus membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, etos kerja bisa saja diartikan bahwa kita bekerja sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun sehingga kita lupa waktu ataupun waktu adalah uang, waktu adalah segalanya. Ya. Tapi bagi pribadi muslim itu tidak seperti itu. Ketika waktunya sholat, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Oke, jadi ada yang bisa memaknai apa itu etos kerja pribadi muslim? Oke, Depan. Bahwa etos kerja pribadi muslim yang tinggi atas apa yang saya sampaikan tadi, bahwa etos kerja pribadi muslim yang tinggi itu dapat didefinisikan sebagai cara pandang atau diyakini bahwa seseorang muslim itu bekerja bukan hanya bertujuan untuk memuliakan dirinya, tapi itu juga sebagai manifestasi amal soleh dan merupakan nilai ibadah yang luhur. Jadi menurut saya itu definisi yang saya dapat dari apa yang istilahnya. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Devan, jadi maka akan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Oke, terima kasih Devan atas kesimpulan ini. Pembahasan hadis tentang bekerja keras dan larangan meminta-minta, dan ini menjadi salah satu dalil etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Oke, ada yang mau membacakan? Ya. Oke, siap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubair an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahli wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqatun. Dapat hadis yang menjelaskan tentang maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqatun. Rawahu. Ini hadisnya menjelaskan tentang bahwasannya tidak ada yang lebih baik daripada usaha seseorang kecuali dari hasilnya sendiri. Nah ini, kenapa saya menyebutkan tentang usaha? Padahal kalian masih sekolah gitu ya. Nah, karena kalian tidak hanya akan duduk di bangku SMA, nanti setelah kuliah kalian akan menikah, ya, kemudian bekerja, gitu kan. Nah bekerja di sini kita karena kita muslim, maka etos kerjanya harus sebagai pribadi muslim. Ya. Maka di sini jelasin bahwasanya kita penting bagi kita untuk memahami apa itu etos kerja pribadi muslim. Ya. Karena maka sama kalau tidak ada usaha yang tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangan sendiri. Nah, ini dimaknai orang yang sudah menikah. Ya. Jadi kalau suatu saat misalkan bentar nikah di sana sawai. Ya misalkan jam ini gitu kan. Sebentar nikah jam ini. Ayo nanti orang tega geus nikah ya. Atau abdi teh kudu
pelarian damai. Berarti bentar harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena bentar baru saja menikah dengan ini, ya, itu. Dan di sini dilansir kalau misalnya bentar udah menjadi seorang pengusaha sukses, ya. Pengusaha suksesnya apa? Martabak yang ada di Bandung misalnya dikuasai itu si bentar. Nah, misalnya si bentar kan udah sukses, ya. Di samping kita sudah sukses sebagai pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Nah, makanya di sini penting pribadi muslim. Kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang salah, gitu kan. Mana hak, mana yang batil. Ya, karena dalam posisi sebagai bentar yang menjadi direktur pada saat itu mungkin pasti ada godaan-godaan yang datang kepada bentar. Makanya penting niat bentar sebagai direktur itu apa? Ya, karena semuanya kembali pada niat. Karena kalau niatnya hanya ingin berhura-hura, maka etos kerja pribadi muslim tidak akan ada bagi kita sebagai muslim. Ya. Maka niatnya satu. Innamal a'malu binniyat. Tetap karena Allah. Ya, tetap karena Allah. Mencari ridha Allah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Nah itu, ya, karena pasti ada godaan-godaan. Sebagaimana hal-hal yang akan datang misalnya, entah itu memberi korupsi kita si bentar, karena aku bilang kita, ya, lamun tadi kaji ku muslimah, lamun orang ngaji makan gitu, ya, paham? Kalau misalnya, nah ketika kita sudah menjadi pribadi muslim, artinya mau apapun itu, ya, kamu boleh menjadi seorang pengusaha, kamu boleh menjadi seorang pedagang, tapi pedagang yang beriman kepada Allah, tapi pengusaha yang beriman kepada Allah SWT. Makanya kita tidak akan ketinggalan sholat, ya, kita tidak akan ketinggalan beramal atau bermanifestasinya perusahaan bentar sebagai martabak martabak yang dipegang di sebandung misalnya si bentar. Nah itu bisa mereka sebenarnya sedekah, gitu kan? Tidak hanya menggunakan uang perusahaannya untuk orang-orang atau dirinya sendiri, gitu kan? Bisa aja disedekahkan. Itu ya sebagai muslim bedanya atas kerja pribadi muslim, karena objeknya adalah kita sebagai muslim. Oke, dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan sebagaimana surat Al-Jumu'ah. Kalau dalam buku ini surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Saya boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Orang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai muslim tatkala diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ketika kita punya perniagaan ataupun kita memiliki bisnis ataupun kita sedang belajar, apapun itu pekerjaannya, kita harus tinggalkan dulu. Karena yang lebih penting di sini mengingat Allah. Harus sholat Jumat dulu, ya seperti itu.
Tidak hanya dalam sholat Jumat saja. Ini mengingatkan atau memberikan nasihat kepada kita sebagai muslim ketika kita berbisnis, ketika kita punya usaha, ketika kita sudah kerja nanti kita tidak boleh meninggalkan atau sekali-kali kita harus mengingat Allah SWT. Ya, misalnya kita Lugi jadi sekretaris perusahaan si Salman misalnya, ya. Kan sekretaris itu tugasnya ngetik gitu kan. Penting harus membuat proposal, harus buat ini. Ya dalam ketika kita ngetik gitu kan. Luangkan waktu untuk mengingat Allah SWT. Jadi seperti itu. Nah, oke. Tontonan Asmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim menyimpulkan atau menyingkat sebagai kita seseorang muslim yang harus beretos kerja, kita asmara. Kenapa harus asmara? Agar ingat bahwa ini adalah kutipan dari Totok Asmara. KHI, Ki, artinya kualitas hidup Islami. Tentu sebagai seorang Islam, sebagai muslim, kita harus mempunyai kualitas hidup sebagai orang yang Islami. Ya, ini etos kerja yang harus kita bawa. Kemudian T-nya tauhid. Tentu dalam kita beretos kerja, memiliki usaha atau kita menjadi seseorang yang bekerja menafkahi orang tua, menafkahi istri dan anak kita harus bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. AS amal soleh tentu ya. Jadi sebagai muslim harus beramal soleh. Dalam tadi saya sudah contohkan bahwasanya ketika kita mempunyai sebuah perusahaan atau perdagangan atau apa saja, kita juga harus beramal. Jadi tidak semua investasi uang yang kita dapatkan dipakai oleh kita. Kita sedekahkan. Itu beramal soleh. Motivasi. Dalam hadis yang tadi dibaca oleh Salman itu adalah motivasi bagi kita. Ya, bahwasanya tidak ada usaha yang lebih baik daripada usahanya sendiri atau laki-laki oleh tangannya sendiri. Itu dengan kerja. Itu motivasi bagi kita semua. Kemudian arah. Kita harus punya arah tujuan. Sampai mana kita harus mempunyai perusahaan atau kerja kita nanti. Karena di sini tidak hanya harus jadi pengusaha sukses atau menjadi pedagang dan lain sebagainya. Kita juga akan menjadi, misalnya di sini ada yang jadi guru, gitu kan? Itu juga sebuah usaha, tapi tidak layak untuk menjadikan guru sebagai usaha ya. Itu sebagai tenaga pengajar pendidik, ya. Itu juga adalah usaha kita. Kita harus punya arah tujuan kita apa, gitu. Dan tidak boleh salah arah. Ya, tetap niat untuk mencari ridho Allah SWT. Rasio. Kita harus bermain rasa dan rasio dalam beretos kerja. Karena kalau misalnya tidak memakai rasa dalam beretos kerja, kita bisa saja memperkerjakan anak buah kita misalnya dengan semena-mena. Kerja terus sehingga, tapi kita enak-enakan, tidak boleh seperti itu. Oke, yang terakhir action. Action kita itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya, seperti itu. Nah, maka Totok Asmara menyimpulkannya sebagai kita asmara. Oke, sampai tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi ini ada yang ditanyakan. Saya dari apa yang sampaikan kan tadi membahas bagaimana masa depan itu harus mempunyai etos kerja pribadi muslim yang tinggi supaya bisa menafkahi keluarga atau hal yang lainnya. Nah, bisa nggak sih etos kerja muslim pribadi yang tinggi ini tapi dalam konteks pelajar gitu gimana? Oke, bagus, pertanyaan bagus ya Pak. Jadi konteksnya tadi kan yang saya jelaskan itu masa depan kalian. Jika misalnya kalian tidak hanya ada di SMA gitu ya, nanti kalian nikah, kemudian punya keluarga dan kalian harus bekerja. Nah, ada nggak sih etos kerja bagi kita sebagai pelajar gitu? Etos kerja bagi kita sebagai pelajar pasti tentu ada. Kerjanya bukan kerja kita menafkahi orang tua, tidak. Ya. Tapi etos kerja di sini bagi membantu kerja orang tua. Karena orang tua kita bekerja, kemudian mendapatkan uang dan uang yang dipakai untuk sekolah kita, ya, membiayai kita dan kita membantu. Hasilnya dalam bersekolah itu apa sih? Gitu kan? Misalnya kita jadi siswa dan kita ranking misalnya ranking di kelas dia, gitu kan? Ya. Itu udah menjadi hasil. Ya. Artinya Luki dalam belajar itu punya semangat yang tinggi. Deva dalam belajar punya semangat yang tinggi. Itu etos kerja kita sebagai pelajar. Ya. Jangan bermalas-malasan, itu tidak apa. Ya. Kalau misalnya kita bermalas-malasan, ya mau bagaimana memahami tentang setidaknya kita punya giroh semangat dalam
belajar. Kayak gitu. Paham deh Pak? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, jadi itu pembahasan tentang etos kerja pribadi muslim. Dapat disimpulkan bahwasannya sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.